3. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul presentasi kami yaitu Pack Column and Trade Reactor, yang dimana terdiri dari beberapa anggota, yang dimana saya sendiri yaitu koordinatornya Mevnielta Ginting dengan NIM 121180021, dengan beberapa anggota, yaitu yang pertama Destiana Eka Ramasari dengan NIM 121180014, yang kedua itu Reva Sophia Agustina dengan NIM 121180015, yang ketiga itu yaitu Lia Widyaningsih dengan NIM 121180028, yang keempat itu Anggit Olivia dengan NIM 121180030, dan yang terakhir yaitu Alisa dengan NIM 121180034. Adapun beberapa poin yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama pengantar, di mana dijelaskan pengertian dari judul kami. Yang kedua itu tipe reaktor dan contohnya dalam industri. Yang ketiga itu mekanisme dan cara kerja reaktor tersebut. Yang keempat yaitu gambar skematik reaktornya. Yang kelima, karakteristik dan penggunaan reaktor tersebut. Dan yang terakhir yaitu keunggulan dan kekurangan reaktor. Nah, kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Destiana. Nah, untuk pengertian sendiri, pengertian dari pack column and tray, yaitu sebuah kolom yang dilengkapi packing dan tray berbentuk plate untuk memperluas bidang kontak dan membuat turbulensi aliran yang menyebabkan kontak lebih sempurna sehingga bisa dipisahkan menurut rapat jenisnya. Nah, plate didesain berlubang untuk mengalirkan udara dari bawah. Prinsip kerjanya yaitu zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase ke fase lain. Zat fase cair mengalir dari atas dan gas dari bawah, sehingga terjadi kontak antara keduanya. Untuk contoh dalam industrinya sendiri yaitu penghilangan gas karbon dioksida pada biogas karena dapat mengurangi nilai kalor dan dapat menyebabkan korosi pada alat. Untuk selanjutnya, tipe-tipe reaktor yang pertama adalah tipe pack tower, yaitu sebuah kolom yang dilengkapi packing untuk memperluas bidang kontak dan membuat turbulensi aliran sehingga kontak lebih sempurna. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yaitu zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase ke fase lain. Dipilih pack tower karena untuk liquid yang bersifat korosif dan karena alatnya yang lebih murah. Untuk tipe reaktor yang kedua, yaitu ada tipe reaktor tray atau plate column, yaitu memiliki bentuk yang sama dengan pack column, tetapi tidak mempunyai packing. Sebagai gantinya, ada plate-plate yang berfungsi untuk memperbesar kontak antar komponen sehingga bisa dipisahkan menurut rapat jenisnya. Dipilih jenis reaktor ini karena bisa menangani laju alir liquid dan gas yang besar. Selain itu, desain plate lebih terjamin efisiensi kerjanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reva. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tipe reaktor bubble cap tower. Sebuah plate column yang dilengkapi dengan topi atau cap kecil di sepanjang plate. Cap ini adalah topi yang menutupi lubang di plate yang mempunyai slot untuk mengatur bukaan gas dari bawah ke atas. Antara plate atas dan bawah dihubungkan dengan pipa untuk menyalurkan liquid dari atas ke bawah sehingga terjadi kontak antara liquid dan gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pack column and tray. Pack column mendispersi scrubbing liquid di atas packing material yang memberikan surface area yang luas, tempat terjadinya kontak antara gas dan cairan. Pack tower diklasifikasikan berdasarkan arah relatif dari aliran gas menjadi cairan, di mana pack tower yang paling sering dipergunakan adalah aliran countercurrent
atau gas menjadi liquid flow tower. Selanjutnya, cara kerja dari pack column and tray. Cairan disemprotkan di bagian atas tray atau weir dan mengalir dari tray yang satu ke tray yang lain ke bawah sepanjang packing material. Dalam kolom kontraktor, lapisan gas cair akan dipisahkan dalam bentuk fase cair dan fase gas. Gas akan terabsorpsi ke dalam cairan dengan cara mendifusi melalui lapisan interface. Kecepatan perpindahan massa tergantung pada luas permukaan bidang batas antara fase uap dan fase cair yang saling mengadakan kontak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan penggunaan. Untuk menara bahan isian, sebuah menara bahan isian berisi isian seperti cincin keramik atau pelana untuk memastikan aliran yang tepat dan pencampuran cairan. Aliran biasanya berlawanan arah, dengan cairan yang kurang padat masuk di bagian bawah menara. Kedua fase dianggap kontinu dan idealnya dalam aliran sumbat. Area antar muka gas cair ditingkatkan dengan kontak gas yang naik melalui ruang kosong antara partikel isian dengan film cair yang mengalir ke bawah di atas permukaan isian. Isian dapat diatur dalam tahap vertikal untuk mengurangi distribusi yang salah dari cairan, atau untuk memvariasi penyesuaian suhu dengan pertukaran panas antar tahap. Dalam beberapa kasus, isian terdiri dari partikel katalis, seperti dalam reaktor unggun tetesan. Dalam hal ini, aliran dapat berupa arus searah yang biasanya ke bawah atau arus berlawanan. Selanjutnya yaitu pada menara plat atau tray column. Sebuah menara plat berisi, misalnya tutup gelembung atau plat saringan atau nampan pada interval sepanjang ketinggiannya. Aliran gas dan cairan berlawanan arah. Secara radial merata pada setiap plat, cair kontinu. Asar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggit. Kelebihan dan kekurangan, pemilihan antara kolom tray atau packing untuk proses tertentu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing desain, seperti berikut ini. Yang pertama, kolom tray dapat didesain untuk proses dengan rantang laju alir liquid dan gas yang lebih besar dibandingkan dengan pack column. Kedua, pack column tidak sesuai untuk laju alir liquid yang sangat rendah. 3. Efisiensi tray dapat diprediksi dengan lebih teliti dibandingkan dengan perhitungan untuk packing atau HETP. Selanjutnya yang keempat, hasil desain kolom tray lebih terjamin daripada pack column. 5. Pada kolom tray lebih mudah membuat pendingin. 6. Pada kolom tray lebih mudah untuk membuat side streams. Selanjutnya liquid hold up jauh lebih rendah pada pack column dibandingkan kolom tray. Pack column lebih sesuai untuk menangani foaming system. Dan yang 9, pada kolom dengan diameter kecil, yaitu kurang dari 0,6 meter, sebaiknya menggunakan packing karena tray akan sulit dipasang dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya jenis-jenis tray. Yang pertama yaitu sieve tray. Pada sieve tray, uap yang menggelembung ke atas melewati lubang-lubang sederhana berdiameter 3-12 mm melalui cairan yang mengalir. Luas penguapan atau lubang-lubang ini biasanya sekitar 5-15% luas tray. Dengan mengatur energi kinetik dari gas dan uap yang mengalir, maka dapat diupayakan agar cairan tidak mengalir melalui lubang-lubang tersebut. Kedalaman cairan pada tray dapat dipertahankan dengan limpasan atau overflow pada tanggul atau outlet weir. Plat jenis ini banyak digunakan karena biaya instalasi yang murah, mempunyai kapasitas, efisiensi yang tinggi, dan efek korosi yang paling rendah dibandingkan bubble cap tray dan valve tray. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alisa. Baiklah, selanjutnya
Jenis-jenis dari tray yaitu ada valve tray. Valve tray adalah modifikasi dari safe tray dengan penambahan katup-katup untuk mencegah kebocoran atau mengalirnya cairan ke bawah pada saat tekanan uap rendah. Dengan demikian, alat ini menjadi sedikit lebih mahal daripada safe tray, yaitu sekitar 20%. Namun demikian, alat ini memiliki kelebihan yaitu rentang operasi laju alir yang lebih besar atau yang lebih lebar ketimbang safe tray. Selanjutnya, yang ketiga itu ada bubble tray. Nah, bubble tray ini merupakan menggunakan metode atau bubble cap berupa mangkok terbalik yang terletak di atas riser, di mana uap akan masuk dari bawah tray dan terdispersi pada permukaan bawah cairan melalui celah-celah slot. Alat jenis ini telah digunakan sejak lebih dari 100 tahun lalu, namun penggunaannya mulai digantikan oleh jenis valve tray sejak tahun 1950. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 3, apabila ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa diajukan melalui kolom komentar. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.